Salam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Allah amin. Mohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bermohon untuk kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk ayat 30. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Allah di sini, yauma, pada hari tajidu akan mendapati kullu nafsin, setiap jiwa, ma'amilan, apa yang telah diperbuatnya, min khairi, dari kebaikan, muhdara, dihadapkan, wa ma'amilan min su', dan apa yang diperbuat dari keburukan, tawaddu law anna bainaha wa bainahu, ia berharap seandainya antara dirinya dan keburukan itu amadan ba'id, berjarak yang jauh. Wa yuhazzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Wallahu ra'uful bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, luar biasa sekali ya, kita terjemahan maksud dari ayat ini, di mana Allah ingatkan kepada kita semua bahwa ada hari nanti di mana setiap jiwa akan melihat apapun yang dia kerjakan. Dan orang-orang yang ketika itu melihat semua keburukan-keburukannya, dia berharap keburukan-keburukan itu berjarak jauh dari dia. Dan Allah setelah mengatakan ini, Bapak Ibu, Allah kunci ayat ini mengatakan wallahu ra'uful bil ibad, dan Allah itu Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Artinya Allah itu tidak mau menyiksa kita, Bapak Ibu. Kita yang membuat diri kita tersiksa karena tidak ikut aturan Allah. Kita lihat Bapak Ibu, pertama hubungan ayat 30 dengan ayat-ayat sebelumnya. Sebelum ayat ini, dalam Ali Imran 28-29, Allah memperingatkan orang-orang beriman agar tidak menjadikan musuh-musuh Islam sebagai pemimpin atau sahabat dekat, jika itu akan membahayakan agama mereka. Allah ingatkan sebelumnya, jangan pilih pemimpin yang tidak beriman, jangan jadikan teman dekat, teman karib orang tidak beriman, karena konsekuensinya di akhirat nanti. Ayat 29 menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui isi hati manusia, baik yang tampak maupun tersembunyi. Nah, itu sudah disampaikan sebelumnya. Dan di ayat 30 Allah menegaskan bahwa setiap perbuatan akan diperhitungkan di hari kiamat, baik kebaikan maupun keburukan, dan tidak ada yang dapat
disembunyikan dari Allah. Itu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Karena kita lihat hikmah dan pelajaran dari ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama, harus sadar kepada sadarnya kita Bapak Ibu, karena kita pasti menempuhinya. Kapan kita temui? Mungkin hari ini Bapak Ibu. Kenapa hari ini meninggal waktu ini? Kan kiamat 1000 tahun lah, 1000 tahun kira meninggal, kejentak 1000 tahun lah. Mau lalu 8 jam, terasa 8 jam ada detiknya. Tapi itu Bapak Ibu, hikmah apa yang bisa kita ambil? Kesadaran akan hisab perhitungan di akhirat. Setiap amal sekecil apapun akan ditampilkan. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita membiarkan receh-receh amal. Ya, selama amal receh yang kita kerjakan, salat kita kerjakan, salat sunat kita kerjakan, amal-amal receh karena kita lupa Bapak Ibu. Apalagi dengan dikatakan amal-amal receh ketika mata kita dituju ke sampah misalnya. Kita lihat ada masjid, Allah lihatkan mata kita ke sampah masjid. Dua lembar kertas besar, akan berapa lama mengambil 2 lembar? Contoh orang mungkin sampai 5 detik, itu pahala itu Bapak Ibu. Akan dicatat Allah nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tidak mampu mengangkat sampah itu Bapak Ibu, segera jiwa ada nawa yang mau sampah itu minimal Bapak Ibu. Dengan dari ini kesadaran akan dihisab perhitungan di akhirat. Kemudian yang kedua hikmahnya, rasa takut terhadap keburukan yang dilakukan. Karena di sini Allah mengatakan orang yang melakukan keburukan akan berharap bisa jauh dan sejauh-jauhnya dari keburukan itu di akhirat. Maka di dunia pun begitu Bapak Ibu. Dengan keburukan itu kita harus sejauh-jauhnya. Wala taqrabu. Apapun keburukan itu kita tidak dekati. Kita tidak dekati zina, kita tidak dekati riba, apapun yang berpotensi seperti tidak akan dekati. Pari lapangan nampak laponasi. Laponasi itu ada menjual kamar seperti yang dikatakan Ustaz kemarin itu. Oh apa ada di situ nasi goreng, orang tak minum kamar, tapi kita tidak masuk di situ. Wah, tahan, jangan waktu 2 kilo, 3 kilo lain, mencari makanan yang betul-betul murni. Seperti itu kita menjauhkan keburukan itu di dunia sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan seperti itu tipikal kita, benar nanti di akhir Allah jauhkan keburukan itu sejauh-jauhnya. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, kasih sayang Allah. Dia ada Bapak Ibu, Allah kunci ya, wallahu ra'ufu bil ibad, dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Meskipun Allah memberi peringatan kepada kita, Allah tetap Maha Pengasih kepada hambanya. Makanya Bapak Ibu, selagi di dunia ini, ya kita untuk bertaubat itu terbuka lebar Bapak Ibu. Bayangkan 100 orang dibunuhnya, membunuh 1 orang sama dengan membunuh isi dunia itu kepada Allah. Dan dikisahkan orang membunuh 100 orang, berarti 100 orang yang berada di dunia dibunuhnya Bapak Ibu. Tapi ketika dia sadar, dia tobat, Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dia, dan dia berhak masuk surga. Itu Bapak Ibu, sadar kita sadarnya, ini benar adanya ayat ini. Jangan sampai kita sudah mendengar ayat ini tidak ada perubahan dari kita. Apa yang harus kita lakukan? Kesadaran akan dihisab nanti di akhirat, amal-amal receh pun kita makan. Kemudian rasa takut terhadap keburukan dan keburukan apapun keburukan jauh seruannya. Ketika yang terjadi Bapak Ibu langsung Allah izin terjadi. Parangai suami, parangai anak, parangai tetangga, parangai siapa, karena dulu Allah izin terjadi. Apa yang harus kamu kerajuan menurut Allah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz, terima kasih banyak atas ceramah subuhnya.